Konbanwa minasang, berjumpa lagi dengan saya di pelajaran Nihongo. Kali ini kita akan membahas tentang partikel de dan partikel ni, di mana partikel de dan partikel ni ini memiliki banyak fungsi, tapi sesuai dengan konteks kalimat desne. Deska. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama kita bahas tentang perbedaan penggunaan partikel de dan partikel ni, yang dimana kedua partikel ini mempunyai arti yang sama, seperti di atau untuk menunjukkan tempat. Deska. Kapan kita harus menggunakan partikel de dan kapan kita harus menggunakan partikel ni? Tentang perbedaannya seperti ini ya. Partikel de digunakan untuk menunjukkan tempat aktivitas atau aksi, sedangkan partikel ni hanya menunjukkan tempat keberadaan saja. Deska. Kita buat contohnya di sini. Subjek ditambah kata benda atau tempat, lalu partikel de, lalu ditambah dengan kata kerja aktivitas. Deska. Kita buat contohnya. Gakusei wa kyoshitsu de benkyou shimasu. Gakusei wa kyoshitsu de benkyou shimasu. Siswa belajar di kelas. Yang kedua, gakusei wa kyoshitsu ni imasu. Gakusei wa kyoshitsu ni imasu. Siswa ada di kelas. Jadi gini. Yang pertama, menggunakan partikel de karena melakukan aktivitas aksi, yaitu benkyou shimasu. Ini ya, benkyou shimasu. Dan yang kedua, menggunakan partikel ni karena di kalimat yang kedua hanya menyatakan keberadaan siswa tersebut. Dia menyatakan keberadaan siswanya itu aja di kelas. Gakusei wa kyoshitsu ni imasu, gitu ya. Deska. Jadi yang pertama tadi, gakusei wa kyoshitsu de benkyou shimasu, dia belajar, siswa belajar di kelas gitu. Jadi dia aktivitas aksinya itu benkyou shimasu. Deska. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut untuk penggunaan partikel de dan fungsi selanjutnya. Di sini ada nani nani de ikimasu, atau dengan menggunakan alat di sini. Kita buat contohnya di sini ada watashi wa kuruma de kaisha e ikimasu. Watashi wa kuruma de kaisha e ikimasu. Saya pergi ke perusahaan dengan menggunakan mobil. Saya pergi ke perusahaan dengan menggunakan mobil. Satu lagi kita buat contohnya. Kare wa hikouki de Nihon e ikimasu. Kare wa hikouki de Nihon e ikimasu. Dia pergi ke Jepang naik pesawat atau dengan menggunakan pesawat. Deska. Oke, kita lanjut untuk penggunaan partikel ni dan fungsinya. Kalau tadi udah kita jelaskan yang di pertama untuk menyatakan tempat, bukan aksi ya. Untuk yang menyatakan tempat bukan aksi, yang tadi sudah kita bahas. Jadi sekarang kita bahas tentang jikang atau waktu. Di sini ada polanya, jikang, lalu partikel ni, lalu diikuti dengan mas atau masta. Deska. Partikel ni di sini berfungsi menunjukkan waktu. Partikel ni di sini menunjukkan waktu, desne. Deska. Contohnya kita buat di sini. Mainichi goji ni okimasu. Mainichi goji ni okimasu. Setiap pagi jam 5. Deska. Jadi di sini dia goji ni okimasu. Jam 5 lalu ni okimasu. Deska. Jadi kalau mainichi itu dia berulang-ulang ya. Dia kalau bentuk kata kerjanya dia tetap mas ya. Tetap mas, kecuali tadi pagi, kemarin, atau 2 hari yang lalu ya. Dia mas tak. Deska. Itu kita buat lagi contoh berikutnya. Di sini ada kesa goji ni okimashita. Kesa goji ni okimashita. Jadi dia di sini bentuk lampau ya, okimashita, karena kesa tadi pagi ya.
Jadi artinya di sini tadi pagi bangun jam 5. Tadi pagi bangun jam 5 desu ne. Desu ka? Atau kita buat lagi contohnya. Otou-san wa mainichi 6 ji ni kaisa e ikimasu. Otou-san wa mainichi 6 ji ni kaisa e ikimasu. Ayah setiap hari berangkat ke perusahaan jam 6. Desu ka? Selanjutnya menunjukkan arah, tujuan atau tempat. Ini dia hampir sama seperti partikel ikimasu ya. Jadi di sini dia bungkainya nani ni ikimasu. Nani ni ikimasu. Contohnya kita buat watashi wa ashita nihon ni ikimasu. Watashi wa ashita nihon ni ikimasu. Saya besok pergi ke Jepang. Atau uchi ni kaerimasu, pulang ke rumah. Desu ka? Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang partikel de dan partikel ni. Selamat mencoba. Ganbatte kudasai. Sayonara.